selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu semua bersemangat ya. Kita hari ini mau datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun semua ada di rumah, tapi kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum mulai, mari kita semua berdoa. Lipatkan tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur hari ini, hari yang indah, kami boleh datang kembali kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami, siapkan hati kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Kita mau mengucap syukur, kita mau pujikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Ya, kita mau bertambah cinta Tuhan karena Tuhan sudah memeliharakan hidup kita setiap hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Sekali lagi. Bertambah cintanya. Ya, kita mau bertambah cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter. Tapi karena Tuhan memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Walaupun adik-adik sering nakal, walaupun adik-adik masih suka tidak taat sama mama, tidak taat sama papa, suka ganggu teman, suka ganggu adik, tapi Tuhan tetap mengasihi adik-adik semuanya. Ya, yuk adik-adik, kita mau pujikan kasih Yesus indah, oh indah. Dengan penuh semangat ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indahnya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah, indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Iya, sungguh indah kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus gak cuma sayang sama papa dan mama, sama orang-orang yang dewasa. Tapi Tuhan Yesus juga sayang kepada adik-adik semua. Adik-adik walaupun masih kecil, tapi Tuhan sayang sama adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi bersama-sama dengan gembira. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik semua. Dengan lebih gembira lagi, kita mau pujikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sayang sama adik-adik semua. Kita mau katakan, ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak bersyarat, kasih-Mu yang sungguh-sungguh begitu besar. Kau rela berkorban, mati untuk tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau berbicaralah saat ini
kepada anak-anak melalui Lauseida. Bila Tuhan mengurapi Lauseida. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini Lause lagi mau masak telur. Yuk kita siapin ya telurnya. Di sini ada 10 butir telur. Wah, kita mau masak apa ya? Kita bikin telur dadar yang enak. Yuk kita pecahin dulu nih telurnya satu persatu. Kalau bikin telur dadar kan harus dikocok ya. Kita pecahin dulu satu persatu. 2, 3, 4, 5. Wah sudah banyak nih. Sudah 5 butir. 6, 7. Wah telurnya bagus. Warnanya kemerahan. Pasti nanti rasanya enak nih. Tambahin lagi. 8, 9, 10. Wah, kok yang satu? Aduh, yang satu kenapa warnanya hitam? Coba kita cium. Baunya kurang enak. Yang satu busuk lagi. Gimana ini? Ya sudah tercampur, sudah terlanjur, tercampur semuanya. Kita masak aja deh. Ya, kita kocok semua, kita masak aja deh. Kita masak. Setelah dimasak, sudah jadi. Dimakan gak ya? Kita icip ya, kita coba ya. Gimana rasanya? Rasanya gak enak, bau. Aduh, gara-gara satu telur yang busuk, semuanya jadi rusak deh. Telurnya gak enak dimakan deh, gak bisa dimakan deh. Aduh, adik-adik tahu gak? Itulah perintah Allah. Itulah gambaran seperti telur-telur tadi, perintah Allah dan dosa. Semua yang baik, yang 9 telur yang baik tadi, begitu ada satu telur yang busuk, itu akan mencemari semua yang baik, merusak semua yang baik. Itu dia. Tuhan perintahkan kita 10 perintah Tuhan. Hukum Taurat sudah dijalankan, tapi kalau ada satu aja kesalahan atau dosa yang kita perbuat, semuanya menjadi rusak, menjadi tidak sempurna. Satu pelanggaran saja membuat kita tidak sempurna. Padahal tuntutan Allah adalah sempurna. Allah mau kita hidup kudus karena Allah adalah kudus. Allah memberikan perintahnya untuk apa? Agar kita tahu apa yang harus kita perbuat di dalam hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa tahu kita tidak mungkin dapat berbuat sempurna. Kita tidak mungkin dapat melaksanakan, melakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Untuk itulah dikirimkannya anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan kita. Tuhan Yesus, Dia melakukan perintah Tuhan dengan sempurna.
dia tidak berdosa, dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Dia layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dialah yang menjadi penebus kita. Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua orang-orang berdosa, agar kita yang berdosa boleh diselamatkan. Tuhan Yesus disalibkan untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang dibinasakan. Tapi Tuhan karena kasih-Nya, Dia rela memberikan nyawanya buat kita semua. Disalibkan agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan memperoleh hadiah surga yang dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di firman Tuhan katakan di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ke 22 diceritakan ada orang muda yang kaya. Seorang muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, kalian tahu nggak? Orang muda ini kaya, uangnya banyak. Dia melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan hukum Taurat. Dia merasa hidupnya sudah baik. Aku ini sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Sudah melakukan semua yang Allah perintahkan. Melakukan hukum-hukum Taurat. Aku seharusnya layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Aku seharusnya layak untuk masuk ke dalam surga. Itu yang dipikirkan oleh si orang muda kaya itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang muda itu. Dia bilang apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah-perintah Allah. Orang muda itu berkata, perintah yang mana lagi? Perintah yang mana Tuhan? Kata Tuhan Yesus apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu apa? Semuanya itu sudah kuturuti. Apa lagi yang masih kurang? Apa yang kurang dari aku? Aku sudah menuruti semua perintah Tuhan. Hukum Taurat sudah aku jalankan. Tapi kata Tuhan Yesus kepadanya, jika kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah, mari kepadaku, ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak sekali hartanya. Dia sayang sama hartanya. Dia gak mau menjual hartanya. Dia takut kehilangan hartanya. Akhirnya dia pergi dengan sedihnya. Nah, apakah orang muda itu bisa masuk ke dalam surga? Apakah orang muda itu bisa memperoleh hidup yang kekal? Tidak bisa, ya. Walaupun dia sudah sepertinya melakukan semua hukum-hukum Taurat,
semua yang baik, semua sudah dijalankan perintah Tuhan. Tapi orang muda ini tidak percaya Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau menjual hartanya dan mengikut Tuhan. Seperti Tuhan bilang apa? Lebih susah seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi Tuhan mau apa? Kita percaya dan ikut Tuhan. Itu yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang membuat kita beroleh hidup yang kekal. Wah, enak amat ya. Cuma percaya Tuhan saja. Cuma percaya Tuhan Yesus bisa memperoleh hidup kekal. Bisa masuk surga. Kalau gitu kita gak usah nurut sama mama. Ngapain nurut sama mama? Gak usah ya. Kita percaya Tuhan aja udah masuk surga kok. Gak usah lagi kita rajin ke sekolah minggu. Gak usah rajin. Gitu gak? Kita nakal aja, gangguin teman aja. Asal kita percaya Tuhan, kita diselamatkan. Begitu enggak? Nah adik-adik, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, makanya kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah mati di kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan kesalahan-kesalahan kita. Terus kita mau terus berbuat salah, kita mau lagi terus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Enggak ya adik-adik ya. Kita mau datang pada Tuhan, minta ampun atas apa yang sudah kita perbuat, yang salah, yang sudah bikin Tuhan sedih, yang sudah bikin mama kecewa, yang sudah bikin papa kesel, yang sudah bikin kakak adik kita sedih, kecewa. Kita mau minta ampun. Tuhan ampuni kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan kami, menguduskan kami sehingga kami layak boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami yang sudah ditebus, kami yang sudah dimerdekakan, kami yang sudah dibenarkan, kami yang sudah dibebaskan dari dosa-dosa. Kami mau bersyukur dan melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya adik-adik ya. Seperti Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ya, karena Allah sudah memberikannya itu kepada kita, menganugerahkannya kepada kita, bukan karena perbuatan kita. Makanya kita mau juga turut perintah Tuhan, mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan. Di mana perintahnya Tuhan? Di mana ya? Di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Ya, firman Tuhan bilang apa? Di firman Tuhan, firman Tuhan ajarkan, kita mau turutin, kita mau taat. T-A-A-T, taat. Firman Tuhan ajarkan apa, kita taat. Nah, adik-adik, tadi Efesus 2 ayat 8 itu menjadi ayat hafalan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi
pemberian Allah. Adik-adik dihafalkan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Engkau sudah membenarkan kami, memberikan kami kasih karuniamu, anugerahmu, sehingga kami boleh diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kami, tapi karena pemberian Engkau, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami boleh Tuhan memiliki iman seperti itu. Iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Kalau kita diselamatkan hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah saja kita boleh dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita. Mari kita mau pujikan, dibenarkan hanya karena Yesusku. Dibenarkan, oh aku dibenarkan, hanya Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan, karena Tuhan Yesusku. Dibenarkan, dibenarkan, oh aku dibenarkan, karena Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan, karena Tuhan Yesusku. Oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan. Oleh karena anugerah, aku diselamatkan. Kita dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Dibenarkan, oh aku dibenarkan, karena Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan, karena Tuhan Yesusku. Dibenarkan, dibenarkan, oh aku dibenarkan, karena Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan, karena Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Ya, kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan saja. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, begitu sayang kepada kami. Sehingga Engkau Tuhan rela menggantikan kami yang berdosa ini untuk menanggung setiap dosa-dosa kami, mati di kayu salib. Sehingga kami yang percaya dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, untuk kami yang sudah diselamatkan ini boleh
memberikan yang terbaik buat engkau, melakukan setiap pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami, memampukan kami, menuntun sepanjang jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah selesai, kita mau kembalikan segala hormat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat. Bye.